Oke, kita lanjut ya di paruh kedua pertemuan kita siang hari ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang APBN. Setelah kita tahu fungsi APBN, kemudian sumber penerimaan dari APBN dan lain-lain, kita lanjut. Kalau ada penerimaan pasti ada pengeluaran. Nah, kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang belanja negara. Belanja negara ini meliputi apa aja sih? Gitu. Jadi pemerintah APBN ini kan anggaran pendapatan belanja negara. Berarti yang menjalankan ini adalah pemerintah pusat gitu. Pemerintah pusat, Pak Presiden bersama menteri-menterinya. Nah, belanja pemerintah pusat ini meliputi apa aja? Yang pertama ada, ini yang rutin ya, belanja pegawai. Belanja pegawai itu maksudnya apa sih? Jadi kan dalam menjalankan pemerintahan ini kan Pak Presiden selain dibantu oleh menteri, itu kan juga dibantu oleh Bapak Ibu PNS, kemudian Bapak Ibu tentara dan lain-lain, polisi, pokoknya aparatur sipil negara, aparat yang dia bekerja untuk negara. Nah, ini belanja pegawai meliputi pengadaan mereka, rekrutmen mereka, kemudian gaji mereka, kemudian tunjangan dan lain-lain, pensiun mereka gitu. Ini yang menjadi salah satu belanja rutin negara yang sangat besar kontribusinya. Kemudian yang kedua, ini ada belanja barang. Belanja barang ini maksudnya apa sih? Jadi misal negara pastikan dalam menjalankan pemerintahan itu kan butuh akomodasi, misal beli ATK dan lain-lain, alat tulis kantor dan lain-lain gitu ya. Tentunya nggak cuma di kantor presiden aja yang butuh, itu kan dianggarkan buat senegara gitu. Jadi termasuk ada SD, mungkin di SD negeri tetangga sekolah kita, SD negeri mana? SD negeri Gunung Anyar gitu. Mereka juga termasuk dalam anggaran belanja barang juga, karena mereka sekolah dasar negeri milik pemerintah, sehingga operasional mereka juga ditanggung oleh pemerintah, dan ini ditanggung oleh belanja negara, ditanggung oleh APBN. Nah, kalau belanja modal itu berarti kan dia yang terkait dengan aset yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Misal membuat kantor baru gitu, kayak yang sekarang lagi booming. Enggak sekarang sih, yang kemarin sebelum pandemi booming, kayak pembuatan ibu kota baru, proyek pembangunan ibu kota baru, itu termasuk juga belanja modal yang nilainya sangat fantastis. Begitupun dengan kayak bangun bandara. Bangun bandara itu selain dia memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang memadai, itu juga termasuk belanja modal, karena nantinya ketika bandara itu beroperasi kan ada pendapatan yang masuk, dan itu akan juga masuk ke
ketika terjadi mendapat keuntungan itu juga akan masuk ke APBN negara. Sehingga ini juga merupakan belanja prioritas di dalam APBN. Kemudian, nah, yang keempat ini pembayaran bunga utang. Nah, ya kita pernah cerita ya kemarin waktu sebelum UAS di chapter tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi salah satu kebijakan fiskal itu memenuhi dengan hutang, gitu ya. Berhutang kepada negara lain atau berhutang ke lembaga negara lain, lembaga internasional. Nah, tentunya kan kalau kita utang itu kan pasti ada imbal hasilnya. Mereka mau ngutangin kita, pasti mereka pengen dapat untung. Nah, itu pasti ada bunga utang yang harus dibayar ke mereka. Makanya yang isu sekarang lagi booming di tentang kebijakan publik, kebijakan fiskal, yaitu kita defisit pembayarannya itu atau kurang penerimaan. Jadi pajak kita penerimaannya enggak banyak atau banyak terjadi tunggakan pajak sehingga pemerintah juga nggak bisa bayar cicilan utang, bayar cicilan bunganya aja nggak bisa, apalagi bayar cicilan utang. Jadi makanya kemarin banyak waktu mau pilpres terakhir 2019 itu kan banyak yang menyinggung tentang utang yang makin banyak. Nah, ini yang patut kita pahami ya anak-anak, bahwa utang negara itu nggak segampang kalau kita ngomongin utang kita ke teman kita gitu. Jadi negara itu kalau berhutang pasti memperhitungkan mereka masih memungkinkan nggak sih buat dibayar, atau masih affordable, atau masih bahasanya affordable itu masih nyampe nggak kalau kita dengan potensi kita narik pajak segini setahun, kalau kita utang segini itu kita masih bisa bayar cicilannya apa enggak. Nah, itu kan dihitung-hitung masih bisa, tapi ternyata di tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tunggakan pembayaran pajak sehingga beban pembayaran utang itu makin tinggi dan nggak bisa kebayar. Itu ya ceritanya. Jadi utang pemerintah banyak itu juga salah satunya karena kita yang udah wajib membayar pajak itu juga masih banyak yang menunggak pajak, terutama yang pajaknya gede-gede itu. Makanya nanti kalau kalian udah kerja, udah punya uang dan udah menjadi wajib pajak, ya kalian bayar pajak lah untuk membantu pemerintah mengurangi sedikit bebannya gitu. Selain itu, belanja pemerintah pusat lainnya yaitu pemberian subsidi. Di sini ada yang kemarin dapat ini nggak? Dapat subsidi pakai data? Enggak, Ustaz. Nggak ada, Nggak ada yang Ustaz. dapat, serius. Katanya anak IPA ada yang dapat. Nggak. Lumayan 30 giga cuy. Tidak, Ustaz. Subsidi ini juga merupakan salah satu belanja negara yang digunakan untuk
memperata atau meratakan distribusi pendapatan, di mana seperti saya bilang sebelum break tadi, bahwa sebagian pendapatan di negara kita ini masih terkonsentrasi atau masih terpusat di orang-orang tertentu aja. Jadi misal terjadi goncangan ekonomi, orang-orang itu bakal yang mereka masih di atas di atas garis kemiskinan sedikit itu, maka dia akan mudah menjadi miskin lagi gitu. Makanya di sini pemerintah memberikan subsidi agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Karena ketika kemiskinan udah terjadi dan udah parah, bahkan itu bisa bergenerasi-generasi, itu PR-nya makin rumit lagi. Makanya saya salut dengan dengan lembaga kita Nurul Hayat yang memberikan beasiswa kepada teman-teman yang kurang beruntung untuk merasakan pendidikan yang dapat sangat berguna untuk memutus mata rantai kemiskinan gitu. Dan yang selanjutnya itu ada hibah. Hibah itu kan bantuan dari suatu negara ke negara lain gitu. Tapi Indonesia kayaknya nggak pernah ngasih hibah, kita aja nerima hibah gitu ya. Jadi untuk memberikan hibah ya kita jadi orang yang punya uang dulu lah. Tetapi kita menerima hibah banyak. Kita kayak dalam hal reboisasi. Jadi kan kita tahu nih, salah satu permasalahan hutan kita itu kan banyak penggundulan. Makanya kita dikasih hibah oleh negara-negara Eropa, di mana mereka nggak punya lahan buat nanam pohon gitu. Kita disuruh nanam pohon lagi, dikasih duitnya banyak, sekitar 200 juta US dollar kayaknya, banyak pokoknya. Itu digunakan untuk penanaman hutan kembali dan lain-lain. Dari dalam hal pendidikan juga kita dapat hibah banyak banget dari Amerika, dari Australia, dan dari Jepang gitu. Termasuk dalam hal dalam hal budaya ini kita juga dapat sokongan dana dari hibah UNESCO dan negara mantan penjajah kita, Belanda gitu. Mereka memberikan hibah kepada negara kita untuk perbaikan cagar budaya dan lain-lain gitu. Yang selanjutnya itu bantuan sosial. Bantuan sosial ini jenisnya apa aja? Jadi bantuan sosial ini bisa berbentuk bantuan langsung tunai, atau kayak kalau kalian BPJS itu kan ada yang penerima manfaat ya. Kemudian ada KIP kuliah. KIP kuliah itu yang dulu kita dengar dengan nama bidik misi dan belanja-belanja lain. BTW kalian udah tahu nggak kalau di sekolah kita itu juga bisa bisa ikutan SNMPTN? Udah tahu?
Udah, Oh, Nat. Ustaz. Udah. Belum Ustaz. Ya, berarti kalian bagus-bagusin nilainya aja. Soalnya Belum. kalau setahu saya di sekolah kita itu baru dapat kuota 5% dari siswa gitu. Which is berapa orang berarti? 2 orang kayaknya. Satu angkatan kalian berapa sih? 40 berapa? 4. 43 ya? Atau 42? Pokoknya Betul, 40. Nat. Nah, ya segitulah. Berarti kalian untuk angkatan kalian nanti untuk SNMPTN atau jalur undangan itu baru dapat 5%-nya dari 42. Which is itu kayak 2 kayaknya, 2 atau 3 ya. Segitulah. Jadi nanti yang peringkat paralel 1-2 kayaknya bisa itu. Nah, di kuliah sekarang ada KIP kuliah, ini penggantinya bidik misi. Jadi kalau kalian udah keterima di tempat kalian kuliah, baik itu PTN ataupun PTS yang dia menyediakan beasiswa KIP kuliah, kalian bisa memanfaatkan itu biar dapat SPP gratis dan dapat uang saku tiap bulannya. Kalau dulu saya dapat 650 per bulan. Oke, kita lanjut ya. Ustadz. Ya. Ica nggak bisa masuk Ustadz, izin. Soalnya udah masuk 5 kali nggak bisa. Siapa? Ica. Raisa. Oh iya, Ya. iya. Matur Tadi nuwun, dia Ustadz. ngechat saya tapi belum saya buka. Oke, Nggih. oke. Ustadz itu tadi juga Dayat Ustadz, izin. Oke. Dayat izin. Siap-siap. Itu dari pertemuan awal tadi Ustadz sudah saya chat ke Ustadz. Oke. Siap-siap. Makasih Terima ya. kasih Ustadz. Sama-sama. Sami-sami. Oke, kita lanjut ya ke mekanisme penyusunan APBN. Jadi dalam penyusunan APBN itu nggak bisa asal-asalan gitu. Ada aturan-aturan baku yang harus dipenuhi. Meliputi apa sih? Gitu. Yang pertama, kita ngomongin tentang prinsip dalam penyusunan APBN. Jadi, di prinsip ini ada 2 garis besar, yaitu dari aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Pendapatan ini berarti kita ngomongin dari sisi penerimaan pajak, kemudian penerimaan non pajak, hibah dan lain-lain. Nah, ketika kita udah tahu ininya, kira-kira di tahun anggaran ke depan itu penerimaan pajaknya gimana, terus penerimaan non pajaknya dan hibahnya gimana, kita dalam menyusun itu harus berpedoman pada ini. Jadi penerimaan itu harus diintensifkan atau dimaksimalkan gitu. Jadi dianggap penerimaan itu habis di tahun anggaran itu. Yang kedua yaitu mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang. Maksudnya apa sih? Jadi misal di tahun 2019, misal saya kasih gambarannya kayak gini aja. Kelas 11 IPS ini suatu negara gitu akan menyusun APBN-nya. Nah,
ada Menteri Keuangan, kemudian ada Presiden dan lain-lain. Dan ada rakyatnya. Di tahun 2019 ternyata pendapatan negara yang dari pajak itu nggak sesuai sama yang dikira-kira. Awalnya ngiranya itu dapat, ya di tahun 2019 kita harusnya dapat 80 miliar. Ternyata kok di tahun 2019 itu kita cuma dapat 30 miliar. Otomatis kan ya 50 miliar ini nggak kebayar toh, nggak ketagih. Nah, di tahun 2020 untuk kita nganggarin di tahun 2021-nya, kita harus melakukan penagihan yang 50 miliar di tahun 2019 itu. Biar kita pendapatan negaranya bisa tambah dan bisa kembali banyak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan belanja negara. Dan yang ketiga yaitu mengintensifkan tuntutan ganti rugi. Jadi misal dia nggak bisa bayar gitu, kita ngasih pilihan kayak kemarin di tahun 2018 kayaknya Bu Sri Mulyani dan jajarannya melakukan, kalau kalian dengar ada namanya tax amnesty ya. Tax amnesty. Amnesty ini apa? Tax amnesty ini pengampunan pajak. Berarti orang-orang yang dulu nggak bayar pajak diampuni biar mereka kedepannya bayar pajak. Gitu. Yang selanjutnya, kalau tadi dari sisi pendapatan, yang sekarang dari sisi pengeluaran. Jadi diharapkan dalam penyusunan APBN itu pengeluarannya nggak dimanipulasi gede-gedean gitu. Tapi kan kondisinya sekarang banyak markup gitu ya. Kalau misal beli bangku harganya 500.000 dijadiin harga 1 juta kan 500-nya masuk ke kantong pribadi atau kantong kelompok gitu. Nah, diharapkan dalam penyusunan APBN ini hemat, tidak boros, efisien dan berdaya guna. Kemudian terarah dan terkendali. Maksudnya terarah dan terkendali ini berarti nggak asal-asalan beli gitu. Namun ya kalau benar-benar butuh ya beli, kalau masih bisa diperbaiki ya diadakan untuk perbaikan, bukan langsung beli. Dan terarah di sini juga ada aturannya. Jadi misal kalian kalau di sini pernah terlibat ke kegiatan kepanitiaan OSIS gitu, kan Mbak Dia pernah bilang kayak maksimal konsumsinya harganya 10.000 ya Dek. Kalau harganya di atas 10.000 berarti nggak bakal di ACC gitu. Maksimal bisyara pembicaranya 500.000. Nah, kalau bisyaranya itu di atas 500.000 nggak bakal di ACC di anggaran gitu. Begitupun APBN. Jadi misal harga wajarnya itu beli meja harganya 500.000, ketika dia dianggarkan dengan harga 2 juta, itu akan dipermasalahkan di waktu penganggaran gitu. Yang ketiga yaitu mengusahakan dengan semaksimal mungkin penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri ya. Kalau ada barang-barang yang dibutuhkan kemudian bisa diproduksi dalam negeri,
eh, pembeliannya itu dalam negeri. Tapi kalau emang harus diimpor dari luar, itu pun juga harus memenuhi berbagai kualifikasi gitu. Harus diuji dulu, harus emang nggak benar-benar nggak bisa ada substitusinya di dalam negeri, baru bisa dibeli. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Enggak usah. Saya dan Oke. Oke. Gimana Yit? Devisa itu masuk ke pendapatan negara apa? Gimana? Devisa ya masuk ke pendapatan negara. Itu masuk yang bukan pajak atau yang pajak? Masuk yang bukan pajak, benar. Oh, bukan pajak. Oke, ampun. Nanti mungkin minggu depan ya saya tampilkan nota keuangan negara. Insya Allah saya carikan dulu kalau yang udah terbuka ya. Maksudnya ke pendapatan lain-lain kalau nggak saya. Kita lanjut ya. Nah, ini asas penyusunan APBN ada kemandirian. Berarti kan ya kalau bisa menggunakan uang negara nggak perlu kita utang ke negara lain gitu, kemandirian. Tapi kondisinya di kita nggak mungkin, soalnya APBN kita sistemnya defisit, sehingga pasti memungkinkan kita untuk berhutang ke negara lain. Kemudian yang kedua, penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ini kayak penjelasan di sebelumnya tadi. Jadi kalau kita masih belum benar-benar butuh, kita nggak perlu melakukan pengadaan pembelian. Dan yang ketiga yaitu penajaman prioritas pembangunan. Nah, misal nih, ini contohnya gimana? Misal kalau kalian dengar 2030 bonus demografi Indonesia. Makanya pemerintah pengen SDM-nya ditingkatkan, sumber daya manusianya ditingkatkan. Nah, ini berarti kan kita tahu prioritas pembangunannya di SDM, maka dalam penyusunan APBN yang harus diprioritaskan, yang harus banyak pos pengeluarannya, pos pembelanjaannya tentunya di bidang sumber daya manusia, misal pemberian beasiswa ke masyarakat, kemudian penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun, kemudian tunjangan guru atau tunjangan peningkatan sarana prasarana sekolah dan lain-lain gitu ya. Atau dalam sisi kesehatan juga bisa peningkatan imunisasi, kemudian perbanyak tes kesehatan biar anak-anak muda itu tahu kondisi kesehatannya. Misal nih Fawais atau Juna, kan ini kan usia produktif nih. Asal usia produktif dia nggak perhatian, nggak aware dengan kesehatannya. Ternyata kebanyakan makan gorengan akhirnya kolesterolnya tinggi. Ya. Kalau pemerintah memberikan perhatian terhadap perbanyakan tes kesehatan yang gratis, ini kan bisa digunakan anak-anak muda ini biar mereka bisa tahu kondisi kesehatannya dan mereka bisa melakukan antisipasi terhadap kesehatan mereka, sehingga waktu usia produktif, waktu di usia kerja mereka nggak sakit-sakitan.
Ini ya, Iya, berarti itu asas Pak Ustaz. ini ada kemandirian, penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan penajaman prioritas pembangunan. Gitu. Ini landasan hukumnya. Ya, bisa kalian baca sendiri. Nanti saya kirim PPT-nya insya Allah. Nah, penyusunan APBN ini langkah-langkahnya apa aja sih? Ada 4 langkah kurang lebih. Jadi yang pertama, pemerintah melalui kementerian dan lembaga mengajukan pembiayaan. Kalau untuk tahun 2021 berarti pembiayaannya di tahun 2020. Penyusunannya di tahun 2020. Nah, kemudian dari situ Presiden dan Kementerian Keuangan menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja negara dan diajukan ke DPR. Dari situ dibahas, disidangkan di DPR. Kalau sudah disetujui, DPR menyusun undang-undang untuk mengesahkan APBN di tahun operasional tersebut. Misal tahun 2021 berarti Undang-Undang nomor berapa tahun 2020 terkait APBN tahun 2021. Nah, jadi kalau dia disetujui oleh DPR dan sudah disahkan di undang-undang, maka anggaran pendapatan belanja negara tersebut berlaku. Nah, apa sih kalau sebaliknya, kalau nggak disetujui di DPR, yang terjadi apa? Jadi APBN kalau nggak disetujui di DPR, maka APBN tahun tersebut disamakan dengan APBN tahun sebelumnya. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak-anak? Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita nggak ada tugas. Tugasnya insya Allah minggu depan aja. Kalian sambil belajar di rumah mungkin bisa baca-baca searching sendiri tentang APBN dan APBD. Dan sambil menunggu bukunya datang gitu. Insya Allah secepatnya kalau bukunya udah datang pasti dikirim ke alamat kalian masing-masing. Oke, kalau nggak ada, Ustaz, gimana? Ada yang ditanyakan? Fikri tadi izin, Tat. Izin, ya. Nggak bisa ikut katanya lagi di luar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan laptop saya kembali benar ya, biar saya nggak pakai 2 device gini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dengan baik, dan kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan bertanya kepada saya kapanpun, mau video call atau mau lewat chat, terserah kalian. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat menerima pembelajaran di semester 2 ini dengan baik dan nilainya makin baik gitu ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.